Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Pengantar ilmu hukum. Topik ke-8 dari 70 topik. Arti dan definisi hukum. Apakah arti masyarakat? Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab syaraka, yang berarti ikut serta, berpartisipasi, atau masyarakat, yang berarti saling bergaul. Masyarakat berasal dari bahasa Inggris yaitu society, yang berarti masyarakat, yang berasal dari bahasa Latin yaitu societas, yang berarti kawan. Pemikiran yang sama dengan Kuncharaningrat, Abdul Shani kemudian meneruskan bahwa setelah mengetahui kata asalnya, di Indonesia dikenal dengan istilah masyarakat. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya. Secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Kata masyarakat ke dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi dua pengertian, yaitu society dan community. Community menurut Abdul Shani dapat dilihat dari dua sudut pandang, antara lain, a. Community sebagai unsur statis, artinya community terbentuk dalam suatu wadah atau tempat dengan batas-batas tertentu, maka ia menunjukkan bagian dari kesatuan-kesatuan masyarakat sehingga ia dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat, misalnya kampung, dusun atau kota-kota kecil. Masyarakat setempat adalah suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh adanya hubungan sosial. Di samping itu, dilengkapi pula oleh adanya perasaan sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang timbul atas akibat dari adanya pergaulan hidup atau hidup bersama manusia. B. Community sebagai unsur dinamis, artinya menyangkut suatu proses yang terbentuk melalui faktor psikologi dan hubungan antar manusia, maka di dalamnya ada yang sifatnya fungsional. Dalam hal ini dapat diambil contoh tentang masyarakat pegawai negeri sipil, masyarakat ekonomi, masyarakat, mahasiswa, dan sebagainya. Dari kedua ciri khusus di atas, berarti dapat diduga bahwa apabila suatu masyarakat tidak memenuhi ciri-ciri tersebut, maka ia dapat disebut masyarakat society. Masyarakat dalam pengertian society, terdapat interaksi sosial, perhitungan-perhitungan rasional dan like interest, hubungan-hubungan menjadi bersifat pamrih dan ekonomis. Upaya manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dilakukan melalui suatu proses yang disebut interaksi sosial. Interaksi sosial adalah suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok dalam masyarakat. Faktor pendorong dari adanya interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Imitasi. Imitasi adalah tindakan seseorang untuk meniru orang lain baik sikap, penampilan, maupun gaya hidup. 2. Identifikasi. Identifikasi adalah upaya yang dilakukan oleh individu untuk menjadi sama dengan individu lain. 3. Sugesti. Sugesti adalah pengaruh yang diberikan seorang individu kepada individu lain. 4. Motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan, atau pengaruh yang diberikan oleh individu satu ke individu lain sehingga individu yang diberikan dorongan dapat melaksanakan apa yang dimotivasikan. 5. Simpati. Simpati adalah suatu perasaan tertarik seseorang karena suatu hal. Individu tertarik akan sikap, perbuatan, penampilan, maupun cara bicara dari individu lain. 6. Empati. Empati adalah suatu perasaan yang dirasakan oleh individu di mana seorang individu ikut merasakan kejadian atau peristiwa yang terjadi pada orang lain. Pengertian masyarakat terbagi atas dua yaitu pengertian masyarakat dalam arti luas dan pengertian masyarakat dalam arti sempit. Masyarakat dalam arti luas, merupakan keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya. Sedangkan masyarakat dalam arti sempit, antara lain adalah sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial, dan lain sebagainya. Sederhananya, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Terbentuknya masyarakat karena manusia menggunakan perasaan, pikiran dan keinginannya, memberikan reaksi dalam lingkungannya. Masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, yaitu sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang dianggap sama. 1. Terpelajar. 2. Bahasa. Kelompok orang yang merasa memiliki bahasa bersama, yang merasa termasuk dalam kelompok itu, atau yang berpegang pada bahasa standar yang sama. 3. Desa, masyarakat yang penduduknya mempunyai mata pencaharian utama dalam sektor bercocok tanam, perikanan, peternakan, atau gabungan dari kesemuanya itu,
dan yang sistem budaya dan sistem sosialnya mendukung mata pencaharian itu. 4. Hukum, masyarakat yang menentukan hukumnya sendiri. 5. Kota, masyarakat yang penduduknya mempunyai mata pencaharian dalam sektor perdagangan dan industri, atau yang bekerja dalam sektor administrasi pemerintah. 6. Madani, yang meliputi masyarakat kota dan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban. 7. Majemuk, masyarakat yang terbagi dalam kelompok persatuan yang sering memiliki budaya yang berbeda. 8. Modern, masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri, dan pemakaian teknologi canggih. 9. Pedesaan, masyarakat desa. 10. Primitif, masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi sederhana. 11. Tradisional, masyarakat yang lebih banyak dikuasai oleh adat istiadat yang lama. Adam Smith menulis bahwa masyarakat dapat terdiri dari berbagai jenis manusia yang berbeda, yang memiliki fungsi yang berbeda, atau as among different merchants, yang terbentuk dan dilihat hanya dari segi fungsi bukan dari rasa suka maupun cinta dan sejenisnya, dan hanya rasa untuk saling menjaga agar tidak saling menyakiti. C.S.T. Kansil berpendapat masyarakat adalah persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama. Jadi, masyarakat itu terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup itu timbul pelbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan bahwa yang seorang dan yang lain saling kenal mengenal dan mempengaruhi. Di dalam masyarakat yang teratur, manusia anggota masyarakat itu harus memperhatikan kaidah-kaidah, norma-norma ataupun peraturan-peraturan hidup tertentu yang ada dan hidup dalam masyarakat di mana ia hidup. Ahli sosiologi dan bapak sosiologi modern, Emile Durkheim, mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Karl Marx memberikan definisi masyarakat sebagai suatu struktur yang menderita ketegangan organisasi, ataupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara ekonomis. Melville J. Herskovits menyebut masyarakat sebagai sekelompok individu yang diorganisasikan yang mengikuti satu cara hidup tertentu. Pengertian ini menekan adanya ikatan anggota kelompok untuk mengikuti cara-cara hidup tertentu yang ada di dalam kelompok masyarakat. Paul B. Harton mengatakan bahwa pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama yang cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu. Abdul Shani mengatakan bahwa pengertian masyarakat adalah berkumpul, bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Richard T. Schaeffer dan Robert Pelamin mengatakan bahwa pengertian masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independen dari orang-orang di luar itu, dan memiliki budaya yang relatif sama. Kuncharaningrat memberikan definisi masyarakat secara khusus yang dapat dirumuskan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Surjono Sukanto mengatakan bahwa pengertian masyarakat adalah proses terjadinya interaksi sosial. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu kontak sosial dan komunikasi. John J. Machionis mengatakan bahwa pengertian masyarakat adalah orang-orang yang berinteraksi dalam sebuah wilayah tertentu dan memiliki budaya bersama. John Lewis Gillin dan John Gillin mengatakan bahwa pengertian masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama. Selo Sumarjan mengatakan bahwa pengertian masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Durkheim menjelaskan bahwa masyarakat bukanlah hanya sekedar suatu penjumlahan individu semata, melainkan suatu sistem yang hanya dibentuk dari hubungan antar anggota masyarakat, sehingga menampilkan suatu realita tertentu yang mempunyai ciri-cirinya sendiri. Surjono Sukanto menyatakan, ciri-ciri pokok masyarakat adalah sebagai berikut: A. Manusia yang hidup bersama. B. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. C. Mereka sadar bahwa merupakan suatu kesatuan. D. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Abu Ahmad menyatakan bahwa masyarakat harus mempunyai ciri-ciri: A. Harus ada pengumpulan manusia dan harus banyak, bukan pengumpulan binatang. B. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama di suatu daerah tertentu. C. Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama. Abdul Shani menyebutkan, masyarakat ditandai oleh ciri-ciri: A. Adanya interaksi. B. Ikatan pola tingkah laku yang khas di dalam semua aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinu. C.
adanya rasa identitas terhadap kelompok, di mana individu yang bersangkutan menjadi anggota kelompok. Abdul Shani selanjutnya menyebutkan, ada beberapa unsur yang terkandung dalam istilah masyarakat, antara lain sebagai berikut. 1. Sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama, di dalamnya manusia dapat saling mengerti dan merasa serta mempunyai harapan-harapan, sebagai akibat dari hidup bersama itu. Terdapat sistem komunikasi dan peraturan-peraturan, yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat tersebut. 2. Manusia yang hidup bersama itu merupakan suatu kesatuan. 3. Manusia yang hidup bersama itu merupakan suatu sistem hidup bersama, yaitu hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan. Oleh karenanya setiap anggota masyarakat merasa dirinya masing-masing terikat dengan kelompoknya. Dari berbagai definisi, beberapa unsur penting masyarakat sebagai berikut. 1. Adanya sekelompok manusia yang hidup bersama. Dalam hal ini, tidak dipersoalkan berapa jumlah manusia yang hidup bersama itu. Sedikitnya ada 2 orang. 2. Kehidupan bersama tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Cukup lama, bukanlah sebuah ukuran angka. Melainkan, hendak menunjukkan bahwa kehidupan bersama tersebut tidak bersifat insidental dan spontan, namun dilakukan untuk jangka panjang. 3. Adanya kesadaran di antara anggota bahwa mereka merupakan satu kehidupan bersama. Dengan demikian, ada solidaritas di antara warga dan kelompok manusia tersebut. 4. Kelompok manusia tersebut merupakan sebuah kehidupan bersama. Maksudnya, mereka memiliki budaya bersama yang membuat anggota kelompok saling terikat satu sama lain. Itulah materi topik ke-8 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.